kita mau kemana. Tapi ada beberapa yang mesti kita bicarakan setidaknya pada dua hal. Satu tadi terkait isu yang mesti disampaikan, Kang Ono menyampaikan cukup lengkap. Apa yang mesti dibangun di wilayah Jawa Barat, wabil khusus di Pantura, wabil khusus karena kita sedang di sini. Beberapa yang mesti kita bereskan dan masih menjadi agenda bersama. Dan itu pentingnya kenapa kita harus menang. Kalau kita tidak menang, Bapak Ibu, mimpi itu mungkin tidak akan terwujud. Maka dengan menang itulah seperti kemarin Ibu Mega Ketua Umum menerima BTT PAN bahwa dalam konteks bekerja sama tentu tidak hanya satu saja. Tidak hanya sekedar bicara pilpres, tidak hanya kita berbicara yang sifatnya pragmatis, tapi kita bisa menyiapkan sampai ke tingkat daerah. Luar biasa. Jadi artinya, arti menang adalah untuk mewujudkan mimpi seperti Kang Ono sampaikan. Detailnya seperti apa? Ada putra daerah seperti Pak Rohmi yang asli dari Cirebon. Maaf betul, saya baca CV beliau ya 11-12 dengan saya. Dari keluarga yang tidak mampu, anak nelayan, dengan kerja yang luar biasa, menjadi seorang profesor, menjadi seorang menteri, dan hari ini menjadi pembicara di kelas dunia yang mengerti persis, paham betul bagaimana mengelola laut kita. Saya kemarin diundang di MNC Group dan saya sampaikan seandainya satu sektor saja maritim kita kelola, berapa uang yang kita dapat untuk negara dan bangsa ini. Maka Pak Ramin langsung bisik-bisik kepada saya, Mas Ganjar, saya akan bantu menghitung. Terima kasih, Prof. Satu isu dari apa yang mesti kita bereskan di tingkat publik, yang itu pada ujung akhir dari sebuah amanat politik adalah kesejahteraan rakyat. Dua, Bapak Ibu, tentu kita bicara bagaimana bergerak. Sekali lagi, bagaimana bergerak. Saya ngobrol dengan Kang Ono tadi di mobil. Kang, poskonya rantai sudah ada belum? Siap. Begitu katanya. Kalau begitu, saya akan jadi slonong boy. Untuk masuk tanpa permisi, nanti saya minta datanya, masuk ke posko-posko yang ada disiapkan oleh partai. Kita ingin rasakan bersama bagaimana denyut kerjanya yang mesti dilakukan dan bagaimana taktik strategi yang dieksekusi di lapangan. Dan tentu saja Bapak Ibu kawan-kawan, sebenarnya omongan-omongan itu mesti kita dengarkan dari apa yang ada di bawah. Saya tadi melihat pembaca Pancasilanya masih muda sekali ya. Ada nggak ya masih di sini yang baca Pancasila? Boleh naik panggung nggak ya? Yang membaca Pancasila. Ada generasi muda perempuan loh, itu hebat sekali. Apakah masih di sini yang membaca Pancasila? Naik ke atas dan saya minta mic-nya. Lari. Apakah yang tadi membawa panji-panji partai ada? Saya minta satu saja yang perempuan untuk naik ke sini. Apakah masih ada? Naik panggung. Oh, ada penarinya. Oke, ada penarinya naik satu ke panggung. Salah satu siapa? Boleh. Oke, salah satu saja, salah satu. Oke, sudah ada sini. Udah ada yang dari sini. Oh, oke. Nah, ini anak-anak muda ini semuanya. Oke. Yang baca Pancasila mana? Belum? Oh, belum ada. Yang mengibarkan panji? Yang saya dapat dari Pak Ganjar, beliau ini sangat-sangat saya ngelihatnya lebih kepada jiwa mudanya belum hilang. Jiwa mudanya belum hilang sehingga ketika diperlihatkan seni-seni yang sekarang banget istilahnya, Pak Ganjar masih bisa keep up dan bisa memberi banyak hal, banyak insight. Ini di Metro, terima kasih kepada wali kota berhasil membuat harga-harga malah deflasi turun. Alhamdulillah. Jadi inilah pertama kali
dalam sejarah mau lebaran harga sembako turun, sehingga masyarakat tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah menyerbu pasar. Kapan aja belanja barangnya ada banyak. Oh, berarti kita nggak boleh panik ya, beli saja seperlunya, secukupnya. Imbas bagi-bagi sembako di Lampung Utara berujung ricuh. Kekayaan Ganjar dipertanyakan. Berapa jumlahnya? Aktivis kolaborasi warga Jakarta KWJ Andi Sindulingga menyoroti pembagian sembako yang mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo yang berakhir ricuh. Untuk diketahui, pembagian sembako yang mengatasnamakan relawan sahabat Ganjar Pranowo di lingkungan 4 Sidang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara pada Jumat 2 Juni 2023 berakhir ricuh. Kericuhan terjadi lantaran ada warga yang merasa dibohongi sudah ikut bergotong royong namun tidak kebagian sembako. Warga saling adu mulut karena tidak kebagian sembako. Padahal sebagian warga melihat paket sembako masih ada namun dibawa kembali oleh mobil pengangkut. Menanggapi hal tersebut, Andi menyoroti kekayaan Ganjar lantaran gerakan pembagian sembako kepada pemilih tampak masif dan menonjol. Banyak sekali uang Ganjar ya, gerakan bagi-bagi sembako ke pemilih itu kelihatannya masif dan menonjol sekali. Ujar Andi dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi pada Senin 5 Juni 2023. Andi kemudian menyinggung perihal banyak politisi yang tidak percaya diri bisa menang jika tidak membagikan sembako. Terlalu banyak politisi tak percaya diri akan ada yang pilih kalau tak bagi-bagi sembako ke rakyat, ujar loyalis Anies Baswedan ini. Sementara itu, mengutip data yang dihimpun oleh CNN dengan sumber LHKPN KPK, jumlah kekayaan Ganjar sebesar 14,8 miliar dengan utang sebesar 1,3 miliar. Kandidat calon presiden seperti Ganjar Pranowo rutin melaporkan harta kekayaannya setiap tahun selama menjadi pejabat negara. Untuk diketahui, pembagian sembako yang mengatasnamakan relawan sahabat Ganjar Pranowo di lingkungan 4 Sidang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara pada Jumat 2 Juni 2023 berakhir ricuh. Kericuhan terjadi lantaran ada warga yang merasa dibohongi sudah ikut bergotong royong namun tidak kebagian sembako. Warga saling adu mulut karena tidak kebagian sembako. Padahal sebagian warga melihat paket sembako masih ada namun dibawa kembali oleh mobil pengangkut. Menanggapi hal tersebut, Andi menyoroti kekayaan Ganjar lantaran gerakan pembagian sembako kepada pemilih tampak masif dan menonjol. Banyak sekali uang Ganjar ya, gerakan bagi-bagi sembako ke pemilih itu kelihatannya masif dan menonjol sekali. Ujar Andi dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi pada Senin 5 Juni 2023. Andi kemudian menyinggung perihal banyak politisi yang tidak percaya diri bisa menang jika tidak membagikan sembako. Terlalu banyak politisi tak percaya diri akan ada yang pilih kalau tak bagi-bagi sembako ke rakyat, ujar loyalis Anies Baswedan ini. Sementara itu, mengutip data yang dihimpun oleh CNN dengan sumber LHKPN KPK, jumlah kekayaan Ganjar sebesar 14,8 miliar dengan utang sebesar 1,3 miliar. Kandidat calon presiden seperti Ganjar Pranowo rutin melaporkan harta kekayaannya setiap tahun selama menjadi pejabat negara.